Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 5 kelas TTBA Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas kelompok 3 pada mata kuliah Data Modeling and Analytics, yaitu tentang tutorial pembuatan dashboard dari data Superstore Sales. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri yaitu Aisyah Turita Effendi dengan NIM 2802517645. Yang selanjutnya, Yang kedua ada saya, Aisyah Karenina Ramadhani, dengan NIM 2802526486. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Natasha Karisa Cahyadi dengan NIM 28025265504. Dan yang terakhir ada saya dengan Lutfi Faras dengan NIM 28025300161. oke, next. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tutorial pembuatan dashboard dari salah satu fitur Excel dari data Superstore Sales. Data ini diambil dari Tableau Public. Dataset Superstore Sales adalah kumpulan data yang kami gunakan dan olah menjadi sebuah dashboard. Data ini mencakup berbagai informasi terkait produk, penjualan, dan profit. Data ini digunakan untuk menganalisis performa bisnis pada perusahaan fiktif atau dummy. Next. Ya, di sini ada bentuk data. Data ini itu ada dataset sampel, yaitu Superstore ini terdiri dari beberapa sheet dengan struktur data mentahan. Seperti yang pertama itu ada orders, yaitu berisi detail transaksi. Detail transaksi ini seperti order ID, customer name, produk kategori, subkategori, sales, profit, quantity, region, dan segment. Dan kemudian ada people. People ini data yang memiliki informasi tentang sales representatif yang melayani order. Kemudian ada returns. Returns ini data tentang order yang dikembalikan. Itu berisi return ID, order ID, dan region. Kemudian ada order filter database. Data ini informasi tambahan yang berkaitan dengan order, misalnya untuk filter atau segmentasi. Ya, next. Mengapa kita perlu dashboard? Untuk yang pertama yaitu untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber data. Dataset memiliki beberapa tabel dan dengan informasi yang berbeda. Dashboard memungkinkan penggabungan data menjadi visualisasi yang mudah dipahami. Kemudian ada itu mempermudah analisa data yang kompleks. Data mentahan itu sulit untuk dianalisis secara langsung. Dashboard menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram yang lebih informatif. Kemudian ada mengidentifikasi pola dan tren. Dengan dashboard, pola penjualan, profit, dan produk yang paling diminati dapat terlihat dengan cepat dan jelas. Kemudian selanjutnya, relasi data. Relasi data ini kami menemukan 4 tabel, yaitu pertama ada tabel orders, kemudian orders filter database, people, dan return. Kami membuat hubungan antar tabel dengan penjelasan relasi, yaitu pertama ada tabel people. Tabel people ini memiliki relasi one to many dengan data orders yang dapat digambarkan dengan setiap people atau orang dapat
memiliki atau melakukan lebih dari satu order satu pemesanan. Kemudian ada tabel returns. Tabel returns ini memiliki relasi one to many dengan data orders yang dapat digambarkan dengan setiap returns atau pengembalian dapat memuat lebih dari satu orders atau pemesanan. Kemudian ada tabel filter order filter database yang memiliki relasi one to one dengan data orders yang dapat digambarkan dengan setiap ID yang ada pada orders hanya ada satu di tabel order filter database. Ya, selanjutnya. Langkah selanjutnya dalam pembuatan dashboard adalah yang kedua, pembuatan pivot table. Pivot table sendiri bertujuan untuk merangkum dan menganalisa suatu data yang ada. Untuk membuat pivot table sendiri, yang harus dilakukan adalah yang pertama, memilih salah satu data untuk ditampilkan pada pivot table. Pastikan juga bagian header tidak kosong. Yang kedua, kemudian kita harus menuju ke menu Insert, kemudian pilih menu Pivot Table. Klik New, Worksheet, dan kemudian klik OK. Setelah berhasil membuat worksheet baru, kemudian yang harus kita lakukan adalah memilih field untuk pembuatan Pivot Table. Memilih salah satu data untuk dapat dilihat ringkasan keseluruhannya sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, dalam pembuatan dashboard ada pembuatan pivot card. Pivot card sendiri bertujuan sebagai penampilkan data dashboard. Cara untuk membuat pivot card sendiri, yang pertama, pilih data yang akan divisualisasikan. Kemudian, masuk ke menu Insert dan pilih Pivot Card. Pilih New Worksheet, kemudian klik OK. Yang terakhir dalam pembuatan pivot card adalah pemilihan field yang akan divisualisasikan dengan memilih salah satu data untuk dilihat visualisasinya. Yang keempat dalam pembuatan dashboard adalah pembuatan dashboard itu sendiri. Yang pertama, buat sheet baru dengan judul dashboard, kemudian pindahkan semua pivot card yang telah dibuat, dan yang terakhir sesuaikan baris kolom agar tampilan lebih terlihat rapi. Berikut merupakan contoh tampilan dashboard yang sudah kami buat. Terdapat 9 informasi yang akan digunakan dan dapat digunakan oleh user. Yang pertama, informasi mengenai data penjualan setiap tahun, berbentuk cluster kolom. Yang kedua, total segmen yang berbentuk pie chart. Yang ketiga, jumlah produk dari setiap kategori yang berbentuk line chart. Yang keempat, data profit tahunan berdasarkan state yang berbentuk kolom chart. Yang kelima, data jenis pengiriman setiap tahun berbentuk cluster bar chart. Yang keenam, jenis pembelian produk dalam setiap kategori berdasarkan state yang berbentuk cluster kolom. Yang ketujuh, data diskon setiap tahun yang berbentuk cluster bar chart. Yang kedelapan, data profit setiap tahun berdasarkan bulan yang berbentuk stok area bar. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah data bulanan penjualan produk yang berbentuk 3D cluster column. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan lebih detail dari 4 informasi yang dapat diakses oleh user. Yang pertama terdiri dari total segmen, di mana pengguna dapat mengakses informasi mengenai total segmen yang ada pada Superstore Sales data tabel. Dan untuk mendapatkan tampilan total segmen, kami memilih field segmen dan total yang bisa dilihat oleh di gambar. Yang kedua ialah data diskon tahunan, di mana pengguna dapat mengakses informasi mengenai data diskon tahunan yang ada pada Superstore Sales. Dan dapat dilihat juga untuk mendapatkan tampilan data diskon tahunan, kami memilih yield years, total sales, dan juga total diskon. Next. Baik, untuk yang ketiga kita ada jenis pengiriman, di mana pengguna dapat mengakses informasi mengenai data jenis pengiriman yang ada pada Superstore Sales. Untuk mendapatkan tampilan data jenis pengiriman, kami memilih yields jenis pengiriman, years, dan total yang bisa dilihat pada gambar berikut ini yang ada di nomor 3. Untuk selanjutnya yang terakhir ialah data penjualan tahunan, di mana pengguna dapat mengakses informasi mengenai data penjualan tahunan yang ada pada Superstore Sales.
Pada data yang kami input, untuk mendapatkan tampilan data penjualan tahunan, dengan kami memilih fields year, quarter, bulan, tanggal order, total quantity, dan juga total penjualan. Dan dapat bisa dilihat juga untuk gambar di tabel nomor 4. Next. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 kelas TTBA mata kuliah Data Manajemen Analitik jurusan Sistem Informasi. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih.